Mandarin. We're about to start our on-board service. If you are seated in our Club Europe cabin, we will be offering you a complimentary meal and drinks from the bar. If you are Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau membahas secara lebih rinci mengenai program au pair. Nah, yang pertama, apa sih au pair itu sendiri? Nah, jadi au pair ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti on a pair atau equal atau sejajar. Dan au pair ini dilakukan oleh anak-anak muda yang persyaratan untuk batas usianya ini di berbagai negara berbeda-beda. Jadi au pair ini bisa dibilang hubungan timbal balik antara anak muda yang datang dari suatu negara dengan suatu keluarga yang disebut host family. Nah, program au pair ini berjalan selama bisa 1-2 tahun. Nah, khususnya di Jerman ini hanya boleh 1 tahun aja. Nah, selama 1 tahun ini ada hubungan timbal balik antara au pair dengan host family. Nah, kita bahas ke hubungan timbal balik yang dilakukan oleh au pair. Atau bisa dibilang tugas dan kewajiban au pair. Secara umum, tugas dari au pair ini adalah bekerja atau membantu host family yang berhubungan dengan anak-anak. Contohnya, mengantar jemput anak sekolah, menemani anak bermain, karena pada umumnya orang tua di negara-negara Eropa atau Amerika, kedua orang tuanya ini baik ayah ataupun ibu bekerja. Jadi pada saat mereka bekerja, ada seorang au pair yang bertugas untuk menemani anak-anaknya di rumah. Jadi program ini sangat direkomendasikan banget buat kalian yang suka anak kecil atau bekerja dengan anak kecil. Nah, yang kedua adalah pekerjaan rumah tangga ringan. Contohnya, memasukkan dan mengeluarkan piring dari mesin cuci piring, menyiapkan sarapan bila diperlukan, melaundry baju anak-anak, menyiapkan makanan ringan seperti camilan dan sebagainya. Nah, tapi tugasnya ini bisa berbeda-beda karena benar-benar tergantung kesepakatan antara host family dengan au pair. Tapi secara umum pasti ada pekerjaan rumah tangga ringan. Nah, mungkin kalian berpikir, loh kok kayak pembantu gitu? Nggak sama sekali, karena pada dasarnya program au pair ini kan seperti yang dibilang di awal adalah equal, sejajar. Jadi seorang au pair diperlakukan sama dengan anggota keluarga lainnya. Nah, kita datang ke suatu keluarga yang mana keluarga itu harus menganggap kita sebagai part of their family. Jadi kita benar-benar diperlakukan sebagai keluarganya. Pada dasarnya seperti itu. Mungkin ada beberapa cerita atau praktek di lapangan yang si host family terkesan memanfaatkan au pair itu. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati dalam mencari host family. Nah, kita juga mempunyai jam kerja, dan lagi jam kerjanya bisa berbeda-beda di setiap negara. Untuk di Jerman sendiri tidak boleh lebih dari 30 jam per minggu. Jadi misalkan kalau dari Senin sampai Jumat berarti satu hari selama 6 jam, atau bisa juga dari Senin sampai Sabtu seharinya 5 jam. Nah, itu tadi kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan oleh au pair. Nah, karena ini hubungan timbal balik, berarti ada sesuatu yang dilakukan atau yang menjadi kewajiban si host family. Kewajiban dari host family ini juga yang akan menjadi hak kita sebagai au pair. Kita akan menerima hak yang pertama, yaitu pocket money atau uang saku. Dan lagi-lagi di berbagai negara regulasinya berbeda-beda. Nah, khususnya untuk di Jerman, jumlah uang sakunya adalah 260 euro. Lalu hak au pair atau kewajiban yang harus diberikan oleh host family adalah kursus bahasa. Misalkan kalau kalian au pair di Belanda, kalian akan mendapatkan hak untuk mengikuti kursus bahasa Belanda. Nah, di Jerman ya pasti bahasa Jerman. Nah, jadi dengan program au pair ini, kita bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih dalam lagi bahasa negara yang kita tinggali. Contohnya aku di sini bisa benar-benar mempelajari bahasa Jerman secara
lebih mendalam. Tiga, yaitu asuransi kesehatan. Nah, kita sebagai au pair berhak menerima asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini akan dibayarkan setiap bulannya oleh host family. Nah, kalian bisa berobat ke dokter dengan asuransi kesehatan ini tanpa harus membayar lagi. Berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku pernah operasi gigi tanpa membayar lagi karena aku sudah memiliki asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh host family. Nah, kalau untuk transport dari negara kita ke negara tujuan bagaimana? Nah, itu sebenarnya fleksibel, tergantung kesepakatan. Ada host family yang mau membayarkan seluruh biaya transportasi, bahkan ada juga yang mau membayarkan biaya visa. Ada juga host family yang tidak mau ikut campur sama sekali, dan ada juga yang si au pair harus menanggung terlebih dahulu baru diganti setelah sampai di negara tujuan. Ada juga pembayaran setengah-setengah, dan itu totally benar-benar tergantung kesepakatan. Tapi sebenarnya si host family tidak berkewajiban untuk membayarkan biaya transport kita. Nah, pengalaman aku sendiri, alhamdulillah aku mendapatkan host family yang mereka mau membayarkan biaya penerbangan aku, bahkan mau membayarkan biaya visa aku waktu aku apply di Jakarta. Nah, setelah mendapatkan host family, kalian akan memasuki masa interview bersama host family itu. Bisa via Skype atau video call by WhatsApp, dan lain-lain. Biasanya si host family ini akan menyeleksi. Jadi bukan hanya berbicara dengan kalian aja, tapi dengan para calon au pair yang lain. Jadi kalian harus pintar-pintar buat menarik perhatian si calon host family. Nah, pada dasarnya untuk menjadi seorang au pair, kita harus berusia setidaknya 18 sampai 27 tahun. Tapi tergantung lagi di negara tempat kamu pengen au pair. Lalu yang kedua, belum menikah dan belum mempunyai anak. Nah, jadi kamu harus berstatus single pada saat kamu mengikuti program au pair. Yang ketiga, untuk di beberapa negara meminta kamu sudah memiliki penguasaan dasar dari bahasa negara tersebut. Contohnya di Jerman, kamu sudah harus memiliki sertifikat A1 yang dikeluarkan oleh Goethe Institut. Sertifikat ini juga adalah satu di antara dokumen-dokumen yang harus kamu bawa di saat kamu mengajukan visa di kedutaan. Selanjutnya, kamu bersedia untuk tinggal minimal selama 6 bulan di negara tujuan, dan kamu belum pernah menjadi au pair sebelumnya di negara itu. Jadi bagi kalian yang ingin merasakan tinggal bersama orang asing, mempunyai ketertarikan untuk mempelajari budaya asing dan memperdalam bahasa asing, dan juga mempunyai ketertarikan dengan dunia anak-anak atau memang menyukai anak-anak, kalian bisa banget buat nyobain program au pair ini. Nah, untuk mengikuti program au pair ini sendiri, kalian bisa menggunakan jalur mandiri atau menggunakan jalur agen. Nah, aku sendiri merekomendasikan untuk menggunakan jalur mandiri karena jauh lebih murah, dan berdasarkan pengalaman pribadi, aku cuman pakai jalur mandiri. Tapi kalian harus tetap berhati-hati ya. Lalu di mana sih kita bisa mencari host family? Ada banyak website untuk mencari host family, tapi aku mau merekomendasikan 2 website yang waktu itu juga pernah aku pakai buat mencari host family. Yang pertama adalah aupairworld.com, dan yang kedua adalah aupair.com. Nah, di sana gampang banget cara buatnya. Kita cuman tinggal menulis data diri, menulis seperti kayak motivation letter, terus dear future host family, kayak gitu. Dan kita bisa memilih di negara mana kita ingin au pair, dan di situ bakal keluar daftar host family yang sedang mencari au pair dari negara yang kalian ingin tuju. Nah, aku rasa segitu pembahasan au pair yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan masih ada yang kurang bisa ditambahkan, atau kalau misalkan masih ada yang belum jelas, kalian bisa tanyain ke aku melalui direct message. Dan terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!